Baiklah teman-teman, balik lagi bersama Dimsi ya. Hari ini kita bakal review ini ya. BT Phone Assistant ini kayak grip gitu buat handphone teman-teman semua ya. Jadi ini ya kalau bisa dilihat di sini tuh kayak grip itu, jadi buat kalau misalnya mau vlogging ya, jadi bisa begini, dibantu begitu. Itu juga bisa jadi dia portrait begini bisa. Yang penting adalah dia si grip ini bisa portrait maupun landscape. Ini harganya berapa? Saya beli di Jakarta Notebook seharga 50 ribuan ya. Jadi nanti kan saya sematkan link di deskripsi kalau saya nemuin di toko-toko marketplace yang sudah ada di Indonesia kayak Shopee, Tokopedia ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau harganya 50 ribuan ya, saya memang belinya di jakartanotebook.com ya, bisa di situ. Nah, ini ada 3 speed. Nah, ini ada dua warna sebenarnya, hitam dan putih, tapi saya adanya yang hitam. Nah, seperti ini ya. Oke. Jadi ada apa aja nih? Jadi ini karena berbasis Bluetooth ya. Ada ininya. Ada untuk ngecasnya di sini. Oke. Nah, di sini nih. Ya ini plastik kasar itu buat gripnya ya. Ini memang kasar banget sih, nggak bisa dibilang kayak karet nih. Seperti itu. Lalu di sini ada buat handphonenya ya. Nah, ini bisa di adjust juga. Aduh, ini kok susah ya. Nah, saya coba. Bentar deh. Nah, ini juga bisa di bikin kayak landscape dan portrait gitu ya. Tuh. Jadi teman-teman bisa kalau misalnya mau nah, ini saya ini handphone saya deh ya. Tuh. Jadi kalau misalnya teman-teman mau, dia bisa membantu dalam kayak ini kayak gitu. Nge-gripnya enak sih kalau saya kayak SLR gitu ya. Tuh, bisa di landscape maupun portrait begini ya. Jadi tergantung teman-teman. Kalau misalnya butuhnya portrait ya portrait gitu ya. Nah, di sini juga harus dikatasin sih. Ya. Set gitu. Nah, gini karena ini buat jempol kita ya. Tuh. Oke. Ini seperti itu. Ini juga dijadiin portrait. Bisa ya. Nah, apa aja? Ada tombolnya di sini, ada tombol kayak like gitu, kanan kiri atas bawah. Ini kayaknya oke deh. Tombol oke, atas bawah kiri kanan oke, plus minus ini nanti akan kita coba ya. Oke, jadi kita lihat dulu. Dan di sini juga ada buat nyendernya kayak gini nih teman-teman. Tuh. Jadi kalau misalnya mau nyenderin ya begitu. Nah, seperti ini. Tuh, senderin bisa. Seru ya. Nah, seperti itu bisa. Jadi kalau misalnya mau vlogging ke bagian depan bisa, gitu ya. Jadi di sini. Ini cukup asik sih kalau saya bilang ya. Tuh. Jadi bisa diri gitu. Jadi kalau kalian mau misalnya mau ngarah ke sini bisa ya. Coba kita operasikan dulu ya. Kita lihat buku petunjuknya. Buku petunjuknya ada dalam bahasa China, di sini ada dalam bahasa Inggris. Oke. Click to take a photo, long place to switch between front and rear camera. Ini zoom ke depan ke belakang, jadi begini. Ini zoom ke depan ke belakang, apa lagi tuh, kanan kiri ini oke. Ya. Nah, ini kita akan lihat untuk si Bluetooth nih. Coba kita lihat. Use operation like, press like button sampai dia ada. Nah, oke. Seperti itu. Lalu ya mohon maaf deh ininya handphonenya ada garis-garis. Oke, kita bakal lihat di kameranya ya. Ini untuk yang satu kali. Ini ke kanan, ini video ya. Nah, lalu begitu ini saya pencet yang kanan ya. Oke. Ini fokusnya di tengah kalau yang like. Nah, ini kalau misalnya depan atas bawah ini kita selfie mode ya. Sama atas bawah juga begitu. Ya, ini zoom. Oh, zoomnya kalau di handphone saya nggak bisa nih. Ya. Kalau yang ini kanan itu foto. Nah, oh bisa deh.
Nah kalau ini foto, tapi kok oh tadi kepencet kali ya. Oke, nah itu baru bisa. Jadi ini, nah itu ya. Oke, jadi untuk menurut saya sih kalau misalnya di potret gini, ini cukup enak sih, karena megangnya kayak megang SLR gitu ya. Jadi buat teman-teman semua yang apalagi belum ada stabilizer, ini cukup mendukung ya handphonenya, apa namanya, device-nya. Ya kalau menurut saya sih untuk si materialnya ya China banget, 50 ribuan, kalian mau ekspektasinya apa gitu ya. Jadi menurut saya sih untuk fungsionalitas ini bagus ya. Nah ini kita selfie, jadi kalau misalnya ini tidak perlu mencet-mencet, mau video langsung shoot ya gitu tuh. Nah, bisa langsung juga ke yang selfie-nya. Kalau mau tuh bisa untuk fokus sendiri ya. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman mau coba, bisa menggunakan si phone assistant ini ya. Oke, jadi seperti itu. Oke, jadi menurut saya sih untuk konklusinya ya, untuk device seharga 50.000, kalau menurut saya sih oke banget ya. Oke, jadi menurut saya sih oke banget, fungsionalitas banget, dan juga memang didesain buat sebenarnya ada yang lebih mahal banyak gitu, cuma ini yang gue nemu yang murah. Ini teman-teman harus punya sih kalau misalnya sering ngevlog segala, tapi sayangnya dia nggak ada kayak buat tambahan di bawahnya, ini buat ke apa namanya, selfie stick atau segimana. Kalau ada kayak gini kan enak ya. Oke, jadi seperti itu aja. Link ada di deskripsi kalau misalnya saya sudah menemukan yang dari Tokped atau Shopee ya. Kalau misalnya tidak ada, bisa ke jakartanotebook.com saja. Oke, jadi begitu aja. Apakah ini worth it? Worth it ya teman-teman. Jadi seperti itu, Dims ya, Gadget Review, sign out, thank you.